Kita akan dengarkan soal seruan para ulama dalam rangka bebaskan Gus Nur dan stop kriminalisasi ulama. Takbir. Allah. Istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita ketahui bersama bahwa bukan hanya hari ini, tapi di masa-masa sebelumnya, masa-masa yang lalu, Indonesia sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia, bukan hanya di Asia tapi di seluruh dunia. Kita tahu penduduk Indonesia kurang lebih ada 270 juta dan 80%-nya itu adalah muslim, tapi anehnya ulama-ulama kita, ustadz kita makin kesini makin dikriminalisasi. Sebut saja misalnya ada IPHRS, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, kemudian ada 3 ulama, Ustadz Zain, terus Ustadz Farid Ahmad Ogbah, kemudian yang terakhir ini adalah Ustadz Gus Nur yang dikriminalisasi hanya karena menjalankan syariat Nabi, yaitu mubahalah. Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustadz atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata, sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh. Menko Polhukam, Mahfud MD mengklaim tak ada ulama atau ustaz yang dikriminalisasi. Mahfud menjelaskan jumlah orang yang menyandang status ustaz dan ulama berjumlah ratusan ribu di Indonesia. Ia lantas mempertanyakan pihak-pihak yang mengklaim ada tindak kriminalisasi terhadap para ulama. Menurut Mahfud, ulama yang ditangkap oleh kepolisian hanya segelintir dan sudah terbukti melanggar hukum. Kamu tahu tidak, jumlah ustaz dan ulama di Indonesia jumlahnya ratusan ribu. Hanya 2 dan 3 kamu ribut, padahal dia terbukti lakukan kriminal, ujarnya. Di sisi lain, Mahfud menjelaskan ratusan ribu ustaz dan ulama itu masih bebas untuk berdakwah di Indonesia. Ia berharap umat Islam untuk bersama memajukan Islam dalam di Indonesia yang berprinsip NKRI ini. Mana ada kriminalisasi, ratusan ribu ustaz sekarang bebas berdakwah, termasuk mengadakan acara di hotel ini boleh, ujarnya. Tak hanya itu, Mahfud menegaskan pemerintah selama ini melindungi dan menjamin semua orang untuk melaksanakan dan memeluk agamanya masing-masing di Indonesia. Yang terbaru, 5 bohong dan fakta Gus Nur dibongkar Kabidumas Polda Jateng. Pertama, bohong jumlah tahanan. Kedua, fakta bertengkar. 3, bohong jadi khotib. 4, fakta pindah sel. Dan kelima, bohong pungli. Itulah 5 fakta dan kebohongan Sugik Nur saat ditahanan. Kebohongan diungkap oleh Kadip Humas Jateng. Yang nggak pernah digembok, tapi bayar.